warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastad'ibana ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala ta'ala fi kitabihi karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmatan mi'atan tusqi wa amsaka 'indahu isnatan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan faman dzalika fatarahat al-khalaiq. Al-ayat sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturkan mutarmin wal mukarramin barakatna al-alim ulama wa rasulullah ya. Wabil khusus kepada tolong Ustaz Wabina SPD, juga kepada tolong Ustaz Hadis DOP sekaligus ketua DKP. Ini kita doakan semoga sehat selalu dan penyakitnya yang akan ta'ala, sehingga hidup berkah dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga kepada itu kita Mbak Sukoro masalah exit jam 3 sudah ada di Masjid Al-Hamdulillah. Sebagai motivasi kita sekalian, jam 3 sudah bisa Al-Hamdulillah. Jadi terus bangun, sholat tahajud dan sholat mail dan berdoa istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para pengikut kesepuhan, para jamaah yang saya tidak absen sampai suatu, ya para hujjaj, namun tidak boleh sempurna antara kami yang berlihatkan. Langsung saja kita materi pada kesempatan pagi ini, kita bersama-sama membaca dan mengkaji kitab fikih, halaman 31. Kitab fikih halaman 31 menerangkan disemak walaupun 35 menit insyaallah ya, 30 menit supaya kita bisa nyambung karena ada keterangan kaitan dengan fadilah dan hikmah bulan Sya'ban. Tentunya kita juga tidak lepas dari beberapa rangkaian termasuk ibadah untuk tambahan kita pahalanya luar biasa, yaitu termasuk sholat wajib beserta sholat sunnah beserta ibadah yang tentunya kita setiap malam Jumat membaca surat Yasin. Ada ketentuan tersendiri, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Qur'an supaya kita besok menemani besok di alam kubur dan akhirat yang bisa menerangi adalah Al-Qur'anul Karim. Ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin bahwa ibadah itu adalah betul. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun ada faslun kalau musun itu biada kita bina fidorinal aminin. Faslun ayhada faslun yusan yarfa'u. Sampai situ ya. Yusanu yarfa'u yadaini bi arba'ati mawadiyah. Sampai situ. Ada beberapa hal atau pasal atau keterangan ya. Ini menerangkan beberapa yusanu disunahkan. Ini ada 4 fi arba'ati mawadiyah. Ada 4 tempat atau perkara yang kita harus dijalani.
Ini tapi surat. Ada 4 ini yang satu adalah wajib. Ya. Mawadinga nginda takbiratul ihram. Ya, yang pertama adalah saat kita mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Nah, ini yang dikatakan takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar disertai dengan angkat tangan, dan itu pun ada batasannya. Kalau perempuan sampai sini, kalau sampai sini boleh. Jadi pada saat mengatakan ini di sini nutupin senjata. Kalau laki-laki nutupin telinga supaya benar. Dan tata cara seperti ini. Ini cara mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Ini termasuk sunat, tapi yang takbiratul ihram pertama itu diwajibkan. Mengangkat dan sambil niat Allahu Akbar. Lafal jalalah tidak boleh dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar boleh. Ini lafal jalalah. Allahu Akbar itu pada saat kita mengangkat tangan, jangan berhenti dulu kalau artinya belum niat aku niat fardu sholat duhur, aku niat sholat fardu subuh, aku niat sholat fardu subuh, itu aja. Dan kalau makmum tambah makmum ada 4. Aku niat sholat fardu subuh makmum. Saat kita Allahu Akbar ini tergolong disunatkan, tapi yang takbiratul ihram pertama harus dibaca. Nah terus kalau mampu ini, kalau nggak mampu nggak ada tangannya, ya udah sama saja. Tangannya seadanya nggak ada, ya sikutnya aja. Aku punya temen yang ada bikin di Depok, tangannya cuma sampai sini, sikutnya nggak ada, ujung atas sikut dua-duanya. Yang udah berdoa. Aku melihat di Badan Gebang, di Badan Gebang, wah ini orang udah gak. Itu ikut dikir di Depokan sana, kakinya juga sampai sini. Dia kan naik motor lompat, bisa lompat. Terus kalau turun agak dibantu, motornya Vespa. Nah tangannya di mana? Bisa buka gini ini, bisa buka HP. Ini HP-nya. Terus cara mereka tuh gimana kerjanya? Itu luar biasa. Ini setiap malam Senin ya hadir. Padahal orang pondok kopi, jauh kan ya. Motornya semua pondok. Orang tuanya tambah banget punya 10 dan orang itu pun punya istri. Kakinya nggak ada, nggak ada ininya. Dan terus gimana cara mencucinya? Ya punya ujungnya adanya begitu. Ya terus kalau kakinya nggak ada, terus cara mencucinya gimana? Ya tetap cuci. Karena untuk syarat nggak mau. Ya sampai mana? Ya sampai di atas itu dan segini. Tangannya gini cuci. Kalau dicuci ada syarat karena nggak ada tangannya ininya. Nggak sikut ya sikut di depan. Nggak bisa. Ini ya loh nggak mau. Hadirin Ramadan Subhanahu. Jadi mengangkat tangan kita ya diharuskan. Bapak jangan sampai Allah Akbar, ya sah-sah saja. Tapi kalau takbiratul ihram harus apa? Allahu Akbar. Yang pertama mengangkat takbiratul ihram wa inda ruku'i. Ya, wa inda ruku'i dan saat kita akan ruku. Jadi ini praktek ya, nggak apa-apa ya Pak. Boleh. Ini dibaca ya. Wa inda ruku'i saat kita ruku, wa inda itu dari saat kita intidal, wa inda qiyam saat kita berdiri minas asawil awali dari tahiyat awal kita aja. Jadi takbiratul ihram pertama ini ada 4 yang kita harus digerakin. Ini sunat. Allah ini ya. Sebenarnya Allah nih Pak, ini lebih banyak ada ini. Ikuti telinga lembut. Saat ini telinga. Ya. Oh sampai sini nggak apa-apa. Sampai sini nggak apa-apa. Yang penting gerak. Ini yang pertama. Sampai sini ada tata caranya.
Dari Imam Syafi'i menerangkan sampai sini pentingan. Kalau kita ditempelin dengan tangan semua anggota ini, tangan serbaguna. Mau jelek mau bagus di tangan ini. Ya kalau kita makan bagus, insya Allah telinga kita dengar. Bisa nempel dengan hikmahnya tangan yang suka berdoa. Telinga supaya kita telinganya manfaat berkah, ya sehat. Artinya pendengarannya sehat, ya telinganya sehat, mendapat kebaikan. Allahu Akbar. Tutup perut, pusar tanpa ini. Saat ini sudah kita sudah selesai baca suratan dan selain sebagainya, langsung nih saat kita juga mengenal lagi Allah. Ini yang kita surat. Ini sudah mutlak. Saat kita ruku, saat kita setelah ruku, ya terus intidal, sami Allah angkat. Ini cuma empat tempat yang kita digerakkan sunat. Kalau seandainya nggak dibawa untuk sami Allah hamidah Allah Akbar, ya nggak batal. Cuma nggak dapat pahala sunat. Apa sama ya? Ini udah 3 ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, yang keempat setelah tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh. Ya, kalau sudah ketemu Muhammad Sayyidina Muhammad itu berdiri lagi. Allahu Akbar. Nah, ini cuma 4 rakaat seperti itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Pas saat kita ada fi'liyah, pekerjaan yang kita gerakan yang bergerak. 4 rakaat ini. Nah saat kita sujud ini, terus habis sujud mau tahiyat ya nggak usah angkat ini Allah. Seandainya Allah terus duduk kedua Allah ini seandainya Allah nggak usah. Jadi ini yang disunatkan saat kita menggerakkan tangan. Paham ya Pak? Ini termasuk ada 4 yang kita disunatkan. Yang satu tapi harus namanya mengikuti takbiratul ihram, harus diangkat dan membaca lafal jalal Allahu Akbar dan artinya niat saya niat sholat fardu apa 5 saya niat sholat fardu subuh umum apa ini Rasul usul di fardu subhi rakaat ini mustaqbilan qiblat saya sholat subuh madhep 2 rakaat madhep kiblat kelamaan Pak. Itu lafaznya ntar ketinggalan, itu namanya mad ya huruf mad. Jadi cuma 2 rakaat, 2 alif atau 1 alif atau 3 rakaat. Allah jangan macam-macam. Satu macam-macam. Nggak baik. Karena itu ada aturannya. Lafal mad itu tidak panjang banget, asalnya mad untuk bikin. Allah saat apa kira Allah aku niat sholat fardu subuh apa nih aku niat sholat fardu subuh kalau sendirian nggak usah digawa aku niat sholat atau aku sholat fardu subuh sendirian jangan. Seandainya kalau makmum dibawa karena apa? Kalau nggak ada kata-kata makmum, Bapak nggak mendapat pahala 27 derajat itu di Indonesia. Kalau di Mekah lain lagi, di Madinah lain lagi. Paling tinggi adalah di Bajia, dan sudah umroh haji. Kita doakan semoga punya harta yang lebih bisa umroh amin. Amin. Minimum dan niat dari sekarang ya Allah mudah-mudahan saya bisa umroh atau saya niat bisa haji walaupun nggak keturutan haji sudah niat hukumnya sudah membatalkan bahwa aku sudah netepi rukun Islam yang ke-5 gitu, udah netepi jadi udah komplit sempurna. Lalu gimana saya udah niat tapi nggak kecapai ya Bapak kalau mau tidur baca Quran ya kan, baca sholawat, terus baca istighfar, baca tasbih subhanallah. Cuma sedih doang.
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mau tidur itu percaya Rasul kepada anak-anak istighfar kita. Barang siapa yang mau tidur membaca tasbih 3 kali minim-minimnya itu sudah hukumnya. Ya hukumnya kita sudah pergi ke Mekah dan Madinah. Nah itu kita udah berhaji dan umroh. Cuman membaca tas enak kan? Hukum Islam enak dibandingkan. Nah kalau kita kesana gimana? Udah niat tapi hartanya belum ada. Hartanya ada, saya sakit seandainya nggak bisa pergi sana. Tapi udah lihat hukum kewajibannya. Tapi kita tetap sudah dihukumi umroh dan haji. Karena Bapak sering baca tasbih waktu saat mau tidur Pak amal ini. Mau tidur Bapak jangan ketinggalan baca tasbih 3 kali bunyinya. Itu sudah pergi umroh dan haji. Itu dalam hadis. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu, inilah 4 tempat yang kita harus digerakkan. Ya, ini sunat ya Pak. Kalau saya nggak gerak ya sah. Tapi apakah kita Abdul menghadap kepada Allah cuma sekala kadarnya? Asal yang penting jangan itu. Kita berlomba-lomba ya mencari pahala yang tertinggi, yang lebih baik, yang ada tambahannya. Tambahan itu jangan tinggal namanya bonus. Kita bisa di sana. Oh iya, ini saat waktu sholat maghrib, doa iftitah dibaca, takbir dibaca, terus duduk kedua, subhanallah, angkat, duduk pertama, duduk kedua, tahiyat, ayat semua dibaca sampai selesai. Syukur-syukur sholatnya khusyuk. Ya, para syekh zaman dulu namanya Siti Muawiyah. Muawiyah itu kalau sholat khusyuk banget. Khusyuk bagaimana? Saat Siti Muawiyah sholat sujud itu melibatkan kelilipan sisik bambu sampai selesai nggak digosek, nggak diusap, rasa sakit nggak ada rasa sakit. Itu contoh motivasi. Lah apakah kita seperti itu? Ya mudah-mudahan walaupun itu ada semut biarin aja, ada apa biarin itu sujud aja. Busuk dan ruku itu termasuk ketentuan yang disarankan oleh Nabi. Ruku dan sujud harus tumanina. Terus para syekh para ulama yang luar biasa, dia ditembak. Dan terus panahnya itu panahnya itu nancep. Cara menjabutnya bukan seperti biasa. Dia melakukan sholat. Aku sholat dulu, sholat aja. Terus kalau saat sholat dijabut, coba. Kepengen dijabut, mata panahnya itu sholat dulu. Kita nggak bisa dibandingkan. Bahkan kita kalau mau jabut malah di luar sholat, dia lagi sholat supaya sholat apa? Itu dijabut nggak terasa banget khusyuknya. Coba kita berlomba-lomba sholat yang khusyuk, bacanya publik yang bagus. Ya sekemampuan Bapak, nggak bagus banget, yang penting udah Bapak yakin. Aku sekemampuannya seperti ini. Saya sudah ngaji setiap minggu Pak Ustadz Cecep, Ustadz Gober itu udah ngaji masalah fikih bacaan. Tapi aku seperti ini, dia terus berlomba-lomba. Kalau memang topnya seperti itu, ya itu udah bagus. Itu sudah bagus. Saya udah mempelajari cara bacanya, ya itu sudah bagus. Nah, itu pun udah ngaji, kecuali aku baca jelek udah, tapi nggak mau ngaji sama. Aku udah baca jelek, sholatnya jelek, kurang sempurna, kurang baik, tapi nggak mau ngaji, ya salah. Karena apa? Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Diwajibkan untuk bagi laki-laki orang mukmin menuntut ilmu. Kalau bisin, kalau negara Cina, artinya sejauh apapun tempat, sesusah apapun ilmunya, seberat apapun waktunya, tetap wajib ngaji. Itu wajib. Ngaji dan sholat wajib. Jangan dikira wah aku nggak ngaji, terus nggak wajib biasa aja. Wajib. Lah kalau wajib ditinggal hukumnya, saya sampaikan mohon maaf ya, bukan karena ini. Ini ngaji sudah ditentukan minggu pagi. Terus ketua DKM dan para asatid, para jamaah sudah komitmen. Lah terus ada yang nggak ngaji, dosa nggak? Dosa loh Pak.
Apalagi masjid ini nggak ada yang ngaji sama sekali. Terus adzan nggak ada yang adzan sama sekali. Itu betul juga ya. Dosa semua. Di masjid ini satu waktu nggak ada yang adzan, dosa semua Pak. Terus adzan nggak ada yang jawab, satu masyarakat sini dengar, dosa semua. Itu gimana? Walaupun salah satu tetap ada yang ada yang sholat berjamaah. Kalau nggak sholat berjamaah di sini nih nggak ada, itu dosa semua Pak. Terutama para asatid DKM, nah, berat kan? Gajiannya, bayarannya, dosanya gede, DKM. Benar nggak? Gilanya ngatur, dikomplain, wah ini ngatur. Dia tuh malah ngatur, mohon maaf ya, bukan gesek ini hukum ya. Saya sampaikan hukum. Itu berat, imam DKM berat. Tapi kalau kita mau tetap mengajak, jangan bosan-bosan, jangan malas-malasan, tetap semangat. Ayo, kalau mau berangkat, ajak terus. Ayo, para agama pada sholat subuh ibadah bono, di share itu bener tuh. Di share, ayo pada jamaah ke masjid, alhamdulillah. Siapa tahu ada 2 orang berangkat, pahalanya buat yang ajak tidak dikurangi sama sekali, betul nggak? Makanya itu ngajak tuh gampang banget kan, hukum agama Islam gampang. Ngajak kebaikan, maka orang yang ngajak akan mendapat kebaikan. Kalau orangnya 100 berarti 100 kebaikan. Alhamdulillah. Itu pahalanya ngajak. Tapi jangan ngajak doang terus dia nggak berangkat, itu namanya jargon. Jargon itu apa jargon? Ngajak tapi tidak lakuin, itu namanya jargon. Bahasa saya itu bisa Mandarin. Nah, kalau kita mengajak seorang yang banyak, alhamdulillah. Itu udah gugur kewajibannya dan kita kembali. Nah terus gimana ya ibadah yang berangkat? Alhamdulillah berkahnya ini dimakinin satu masyarakat sama DKM dan jamaah. Semua ini dapat berkahnya, semuanya lingkungan masyarakat sini dari masjid sampai ke 40 kanan dan kiri, 41 masjidnya, 40 kanan dan kiri itu mendapat keberkahan semuanya. Amin. Itu cuma gara-gara ngajak kebaikan, betul gak? Makanya yang dari itu ngajak dan berangkat. Nah, seandainya di tempat ini ada kejelekan maksiat, ya sama juga sebaliknya. Dari sini ke sana 40 ya dapat murka semua. Maka itu kebaikanlah kita kalau berbuat ibadah supaya kita mendapat keberkahan. Itu ada perluan sendiri. Menurut syariat kita mengajak, menurut hakikat Allah yang nggak tahu. Digampangkan urusannya, amin. Doanya dikabul, amin. Kalau kita bukan ustaz, bukan syekh, orang macam itu bukan ilmiah, tapi ngajak sama juga dakwah. Dakwahnya macam-macam. Dakwah modelnya Ustaz Cecep ceramah. Dakwahnya Ustaz Subono mengajak, ayo bagi-bagi surat cepat ke masjid, ayo Jumatan. Terus dakwahnya DKM, ayo mengajak, ayo bagian ini ada kegiatan haji malam Jumat, Minggu, ya alhamdulillah. Terus dakwahnya jamaah berangkat rutin, pagi-pagi udah tahrim, surat assalamualaikum, udah batu banget, itu udah mengajak, sudah pakai tahrim, sholawatan, alhamdulillah, kami ulama. Nah ini adalah perlu yang kita tambahkan, termasuk untuk bonus kita besok di yaumil kiamat di akhirat. Jangan cuma wajibnya aja, surat-surat yang kita kebaikan baca, termasuk adalah apalagi termasuk bulan Sya'ban. Ini saya sampaikan sedikit di 10 menit nggak apa-apa ya. Saya sampaikan itu jangan tinggalkan, bukan adat istiadat, itu ibadah. Di mana tempat boleh membaca Al-Quran, boleh membaca Yasin, karena apa? Yang sering kita baca, ngikutin ustadz, yang sering kita hafal, ya kan? Yang sering kita makhraj panjang pendeknya itu adalah surat Yasin. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Umul kitab adalah Fatihah. Akhir Al-Quran namanya surat Ikhlas. Itu ada namanya tafsir Yasin. Itu mengatakan bacaan surat Yasin. Yasin ada Yasin Fadilah, ada tafsir Yasin, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Sobi, itu banyak. Kalau kita mengkaji tentang ilmunya, ilmu fikih dan ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan ijma dan qiyas dipelajari, nggak mungkin itu kalau ada orang ibadah mengatakan perselisihan. Ada baca surat Yasin, mohon maaf, yang nggak sepaham, mohon maaf, tapi saya sampaikan.
Jangan kendor kita membaca surat Yasin tiap malam Jumat. Wah, malam Jumat baca Yasin bid'ah sampai mengatakan. Ya Allah, ada orang baca surat Yasin berdoa minta kepada Allah dikatakan jelek. Nah itu ngaji di mana memang seperti itu? Ngaji di Google, kalau di Google ya pantas. Ngajinya jangan di Google, itu nggak ada berkahnya. Berkahnya jadi ngaji supaya kita melakukan berkah ya dengan guru, harus dengan guru. Karena apa yang tahu ilmunya adalah guru terus kita. Ya itu terkaitan dengan baca surat Yasin. Itu alhamdulillah besok kita malam nisfu Sya'ban ini ada keterangannya luar biasa. Saya baca dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ata Jibrilu sallallahu alaihi wasallam lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa ar-rahmah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang lagi tidur bangunin, Lailatul Qadar diingetin. Hai Muhammad, ini Lailatul Qadar, ini malam pertengahan nisfu Sya'ban. Ketentuan amal baik Bapak dan catatan rapot Bapak, amal baiknya Bapak itu di malam nisfu Sya'ban. Kebahagiaan, kesuksesan itu catatan di malam nisfu Sya'ban. Ini utamanya. Karena apa kok kita membaca Yasin dan baca sholat segala macam? Utamakannya ada hikmah tersendiri malam nisfu Sya'ban, luar biasa. Jangan dilewatkan. Jangan ngaji sama Google ya, jangan sama Google. Sama ustadz aja yang ahli kitab kuning seperti ini. Banyak kitabnya. Kalau bukan ahli kitab saya nggak paham. Tapi kalau ahli kitab sudah sekarang oleh musyoleh yang pecahan-pecahan termasuk dari ilmu agama Islam yang diambil dari hadis, yang diambil dari ijma dan qiyas, hadis terus Al-Quran. Paham cuma hadis dan Al-Quran, nggak paham ijma qiyas, udah mungkin. Bisa baca Quran nggak pakai nahu, ya kurang mungkin. Baca Quran nggak pakai tajwid, ya kurang mungkin. Baca kitab nggak pakai nahu dan sorot, ya kurang mungkin. Komplit ilmunya, ilmu termasuk ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu falak, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu hikmah, ilmu kitab yang al-mudin, kitab Wahabi, kitab Wahab, kitab Tahfiz Shalah, Tahfiz Yasin, Tahfiz Jalalain, banyak. Fathul Qorib, Fathul Mughith, yang Bajuri, Ingat banyak kitab-kitab itu. Iqna, terserah tinggal pilih. Sudah Taufik, kecil-kecilnya sudah munajat kecil-kecilnya. Nah ini Safinah. Termasuk akan diingatkan ini malam ini. Ayo bangun. Ya Muhammad jadilah tuftahu. Wahai Muhammad, tuftahu fiha apa bersama akan dibuka dari beberapa pintu langit wabur rahmat dan akan dibuka merindingnya. Dibuka pintu rahmat malam nisfu Sya'ban. Ketentuan ini. Kebahagiaan, kesuksesan di situ. Udah lihat dari sekarang ya. Akan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Allah akan memberikan hati yang hidup tidak mati. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul nisfu Sya'ban akan hidup dan tidak akan mati hatinya. Kalau hati mati susah. Masyarakat sini ada salah satu yang mati hatinya, kita doa semoga hidup. Karena mati apa? Ada mendengarkan pengajian panas. Tetangganya beli mobil pingsan, beli kulkas masuk angin. Dia termasuk orang mati-mati. Terus ada dangdut jaipong paling depan, nyawanya paling banyak. Bukan nyawa di masjid ini besok ada kegiatan malah nyawanya di itu udah beli termasuk takutnya nih, nggak mau takutnya mati artinya. Ada pengajian seperti ini, wah ngapain lah ikut-ikut ngaji? Saya nggak bisa begitu, malah aku pintar dan nggak bisa. Ini pun mati. Ini takutnya menerapkan bab hati yang mati. Kalau mati mendengarkan ada saran lebih baik dia menolak. Sholat gak mau, puasa gak mau, malah makan di luar. Sekiranya azan bukannya sholat malah pergi. Begitu. Kira ada maksiat paling depan. Naudzubillah min syu'ma, naudzubillah min. Mudah-mudahan masyarakat ini enggak. Daerah sana ya, bukan daerah sini, tapi enggak beda jauh dengan gitu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
utamakan prioritas untuk vakum. Ya, malaikat memberitahu kepada Kanjeng Nabi suruh bangun di waktu malam dan dikasih tahu akan dibuka pintu, beberapa pintu langit dan beberapa pintu rahmat. Dan terus kata selanjutnya begini, setelah vakum berdirilah ini kata wasoli warfa rosaka wa yadaika ila samai fakultu ya nih bangunlah kata Nabi dan berdirilah. Artinya bagaimana? Berdiri, vakum berdiri, fasoli dan lakukan sunat. Nah ini ada beberapa pendapat, namanya ada yang biasanya melaksanakan sholat sunat saat di Sya'ban. Itu hadisnya dhaif. Tapi saya nggak melarang, nggak menyuruh, hadisnya dhaif, lemah. Jadi nggak sepakat. Yang bagus bagaimana? Kalau bapak kepengen melakukan yang benar-benar sahih, itu sholatnya tobat, Pak. Jemaah, sholat tobat. Kalau nggak sholat tobat, sholat tasbih itu bagus banget. Habis maghrib, bapak setelah itu langsung baca Yasin, takutnya 3 kali nggak keburu sampai Isya. Di waktu, dihitung waktunya. Sholat setelah wirid langsung sholat, langsung baca Yasin 3 kali. Karena tuh setelah 3 kali sholat Isya, lah malamnya habis sholat Isya itu sholat tasbih. Malamnya lagi sholat tahajud, sholat tobat. Atau mau sholat tobat duluan, dia juga kalau sholat tobat itu ya monggo-monggo saja, saya nggak dilarang. Cuman hadisnya dhaif dan lemah. Yang bagus yang sahih yang kita terapkan adalah sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat, 2 salaman atau 1 salaman, 1 salaman saja. Terus sholat tobat 2 rakaat atau 100 rakaat monggo. Terus sholat tahajud 12 rakaat monggo, 2 rakaat juga boleh. Dan ini malam ini diprioritaskan untuk semalam suntuk supaya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam nisfu Sya'ban itu tersendiri. Ya. Wasoli warfa rosaka, angkat kepalanya lihat ke atas. Ya. Warfa rosaka, angkat kepalanya, wa yadaika, dan angkat tangannya. Ila samai, ya. Diangkat kepalanya dan angkat tangannya melihat ke langit, ila samai. Fakuntu muscah. Kanjeng Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, kenapa kok aku harus sholat, harus angkat kepalanya, angkat tangannya, minta kepada Allah ke atas? Jibril mengatakan, mahadirin lainnya, ini adalah termasuk malam, ya, malam hadirin. Fakultu hadirin tuftaku figa salah. Nah ini nih, tuftaku figa salah sumiatin mi'ati babin minar rohmah wal bahulu. Sampai sini. Ini satu rangkaian. Kanjeng Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, ada apa kok aku harus bangun malam, sholat, terus memandang ke langit, angkat tangan, suruh berdoa artinya. Di situ ada apa? Hadhil lailatul akan dibuka. Itu akan dibuka malam nisfu Sya'ban figa salasu mi'ati babin. Akan dibuka 300 salah sumiatin, akan dibuka 300, ya Allah. 300 apa? Mimbabi minar rahmah, dari kasih sayang Allah. Rahmah nih. Malam itu akan dibuka 300 rahmah, kasih sayang Allah. Ketentuan Allah itu, makanya itu raih. Ini termasuk ancang-ancang mensucikan kita besok supaya bulan suci Ramadan kita sudah siap. Sudah bagus, sudah mempelajari, sudah mensucikan diri. Ya, minal rahmah wal baru, dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak.
malam itu saran dari para ulama, para sahabat dulu, sampai warasatul anbiya Syekh Hasyim Asy'ari, paham sejarahnya ya, pendiri yang Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari Tebirem, termasuk cucu-cucunya Gus Dur. Terus Kiai Haji Maimun Zubair guru saya, sarang Rembang, termasuk kakek guru saya. Saya di Tegalrejo, langsung ke Penajam sama Ustaz Mubarak. Tapi sebelumnya di Tegalrejo, sarang Rembang itu guru besarnya, namanya Syekh Maimun Zubair. Itu kenal banget fikihnya, kitabnya udah baca kitab di luar kepala, kitab gak ada kata, ada titiknya, gak ada apa-apa, luar biasa. Bahkan atau artinya, atau keterangannya, atau tujuan dan maksudnya. Kenapa sih gak diikuti? Menjalankan malam nisfu Sa'ban akan dibuka 300 Ramadan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Angkat tangannya minta Allah, berdoalah. Dengan secara apa kita berdoa? Kita doa, ya Allah jangan mohon panjang umurnya, berkah umurnya, banyak rezekinya, berkahkan rezekinya dan sehat selalu, jangan sakitan. Dilancarkan usahanya, ya kan, digampangkan masalahnya, lunaskan utangnya dibayar. Tapi berdoa dulu. Setelah berdoa di situ ada 300 kitab. Wow, ayo kita. Malam itu seperti biasa kita membaca Al-Quran. Yang kita apa, yang kita paham adalah baca surat Yasin. Surat Yasin pertama, seandainya kita minta kepada Allah Ta'ala panjang umur, diikuti nih, supaya kita dipanjangkan umurnya. Tapi kalau Yasin pertama ini, besok dikuatkan iman Islamnya ya Pak. Terus banyak rezekinya, terus apa lagi? Kuat iman Islamnya, banyak rezekinya. Sehatkan jiwa raganya. Saya terangkan sedikit, kupas dulu ini supaya nggak salah paham. Pelantara kita membaca surat Yasin karena termasuk jantungnya Al-Quran. Siapa tahu kita di malam rahmat itu, malam ampunan, kita membaca surat Yasin termasuk jantung Al-Quran. Minta kepada Allah Ta'ala malam itu surat tasbih, surat taubat, surat tahajud, doa, istighfar, surat fajar ya Mbak. Bangunin Mbak besok Mbak. Kita bersama-sama ya. Itu baca Yasin pertama dikuat iman Islamnya. Kuat iman Islam itu akidahnya kuat. Ibadahnya kental, jamaahnya kental, ngajinya sergap, sholatnya rajin, puasanya rajin, suratnya rajin, suratnya rajin, wajib jaga ketinggalan, alhamdulillah itu. Terus ada dorongan dikasih duit, seandainya nih kamu sekarang gak ke masjid, kasih duit 1 juta ke masjid, apa ambil 1 jutanya Pak. Itu iman, menguji iman dan kekuatan iman dari Islam. Kita kebanyakan kasih duit ke ngobrol, gak jadi ke masjid, padahal itu sama. Tetap ke masjid dulu, terima duitnya aja baru gitu kan. Terima duit gak ke masjid ganti. Namanya akidah jual, apalagi dikasih beras, akidahnya lensek. Kuatkan iman Islam supaya kita sholatnya sempurna, imannya sempurna, ihsannya sempurna, dan takwa kepada Allah SWT. Intisal awamiri wastinabun nawawi. Iman, Islam, ihsan, dan takwa. Setelah itu kita jauhilah larangan Allah dan kerjakan perintah Allah. Seperti itu kan? Itu namanya iman, Islam, takwa. Nah, ini harus dikuatkan. Banyak sekali sekarang model-model yang baru. Karena ngajinya di Google, jadi akhirnya akidahnya tidak sesuai dengan masyarakat. Dijauhin. Ngaji nggak mau, berdoa nggak mau, ya kan? Salaman apalagi nggak mau, seandainya maaf. Ya salaman mengikrarkan bahwa aku punya salaman lepas. Disolawati, nggak mau, aku minta maaf, udah salaman, disolawati, udah lunas. Seperti itu kan? Itu seandainya. Jadi kuat iman Islamnya supaya kita dikukuhkan, ngajinya rajin, sholatnya rajin, segala-galanya rajin, masyarakatnya rajin, kumpul rajin, tahlil rajin. Terus apa lagi? Rutinan rajin. Yang kedua, panjang umur, mantola umruhu wa asma umruhu. Khairu mantola umruhu wa asma umruhu. Orang minta kepada Allah Ta'ala supaya panjang umurnya. Panjang umurnya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia dalam panjang umurnya tapi banyak amalnya. Ini umur rajin. Mansaru ya,
khairu man syaru. Man syaru man tolong lu wa sayat kamu. Sejelek-jelek manusia adalah panjang umurnya tapi sedikit amalnya. Jamaah nggak mau wajib, nggak mau segala macam, nggak mau apa-apa, nggak mau pokoknya. Udah hidup sendiri, menurut dia benar sendiri, pintar sendiri, masuk surga sendiri. Maaf nih. Nah ini yang panjang umurnya, berkah umurnya dan banyak amalnya. Jangan panjang umurnya tapi nggak banyak amalnya. Contoh, kita panjang umur tapi menyengsarakan. Umur panjang 5 tahun sakit di atas tempat tidur, pegel gak Pak? Umurnya panjang tapi nggak berkah, nggak manfaat, nggak berkah, zinatul khair nggak berkah. Hidup selalu sakit-sakitan, repotin keluarga, apalagi suami, repotin istri repotin suami. Kalau mendingan kalau istrinya sakit bawa kawin lagi, bener nggak? Iya, aku percaya nggak manusia, bukan malah istrinya sakit 5-10 tahun pasti bawa kawin lagi. Saya punya teman seperti itu. Ya alasannya yang nggak bisa apa-apa sakit terus buat berobat yang sakit monggo. Itu sunat kok. Kalau mampu sunat kita jangan disamakan sama Mekah disarankan 2, 3 dan 4. Kalau Indonesia ya nggak mampu kecuali orang kaya mampu nggak apa-apa imannya kuat kaya membantu. Nah ini yang umurnya panjang tapi berkah. Umurnya panjang sakit-sakitan repotin mulu, masya Allah pegel. Bapak lama-lama bosan, bener gak? Imannya kuat, tapi omanya tidak kuat. Kami lagi, bener gak? Naudzubillah min. Umur panjang yang bermanfaat berkah, dimanfaatkan, prioritaskan untuk ngaji, jamaah, ibadah kemana-mana. Alhamdulillah, umurnya panjang, ibadahnya banyak. Nah kita minta kepada Allah besok pada saat kita melalui sahabat supaya diterima ya Allah. Mudah-mudahan panjang umurnya tapi berkah umurnya itu. Dan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah penting. Jangan macam-macam. Itu baru sepakat. Minta yang khusus supaya kita dikabul. Yang kedua, singkat. Untuk yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu sehat walafiat. Benar ya? Benar enggak? Diberikan sehat walafiat kan benar? Supaya kita artinya sehat walafiat. Maksudnya tahu Pak? Sehat badannya. Ya, itu rezeki lah. Ya, rezeki kan? Rezeki ya. Rezeki. Umur panjang sehat walafiat rezeki. Yang ketiga rezeki. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rezeki kita gampang, berkah, banyak, lancar, tapi dia jauhkan dari rintangan petaka. Itu. Dan rezeki ini ada 3, ada rezeki badan, ada rezeki hati, ada rezeki akal. Minta rezeki, kita alhamdulillah dibanyakan rezeki karena gampang ya. Nggak kaya tapi rezekinya banyak, cukup. Umroh bisa, haji beli mobil, beli tanah, beli rumah, bisa rezeki. Itu penting rezeki sekali. Ada yang rezeki hati, ya Allah kita minta kepada Allah berdoa. Ya Allah mudah-mudahan istriku diberikan istri yang soleh. Amin. Amin banyak. Anak cucu kita yang soleh dan soleh, amin. Gak coba kita punya istri cantik tapi nggak soleha, menggelin nggak? Sebentar gagal buat orang lain. Seandainya punya anak soleha, rezeki itu alhamdulillah anak saya soleh dan soleha. Jangan bakal Badung tiap hari mabuk mendem mulu, itu gimana? Punya anak mendem mulu pegel nggak? Pegel. Jadi itu rezeki. Hati minta berdoa kepada Allah Subhanahu besok malam Jumat diterima. Ya Allah jadikan istri saya soleh dan solihah, gitu kan? Solihah, anak yang soleh dan solihah, cucu soleh dan solihah. Terus apalagi saudara-saudara baik-baik soleh dan solihah, begitu, amin. Istri yang cantik tapi nggak solihah. Kirinya nggak cantik solihah, ini yang mana? Mendingan cantik hatinya apa cantik sama aja rasanya, betul nggak? Mau cantik mau enggak yang penting hatinya kan gitu. Ada cantik tapi galak, udah kerja ngomel mulu, buru-buru bikin kopi seandainya itu pegel. Itu rezekinya berarti kecil. Minta rezeki istrinya solehah, yang istrinya gampang rezekinya, alhamdulillah rutin, ngajinya
getol. Terus kreditnya juga getol. Hadirin Allah, ya waktunya pasti. Nah, rezeki sedikit. Rezeki ini kita minta kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan rezekinya. Ilmu juga, rezeki akal juga, buat akal rezekinya. Akalnya sehat, tidak error mulu, tidak pikiran yang keras, amal yang bukan, terus hati, terus badan kita rezeki sehat walafiat, bisa kemana-mana alhamdulillah, bisa mencari rezeki, bisa kerja alhamdulillah. Nah ini besok prioritas untuk nisfu Sya'ban, utamakan angkat tangannya lihat ke atas dan sholat malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat lebar, sholat lain, sholat fajar, baca 3 kali, minta lantaran itu. Jangan mengatakan baca saya sih 3 kali itu salah, itu ngajinya di Google, nggak paham, nggak luas, kemana-mana seluruh dunia pasti kalau kita ngikutin para ulama, masyaallah, insya Allah yang sudah menyampaikan begitu amalia-amalia untuk kegiatan malam nisfu Sya'ban, insya Allah kita ikutin. Nggak salah itu masih waliullah. Yang salah ngomong tapi tidak melakukan. Betul nggak? Itu salah ini salah tapi nggak melakukan, udah salah ketambahan salah jatuh ketiban tangga. Itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah mengkaji ilmu fikih supaya kita tidak berempat perkara ini kita utamakan angkat tangannya saat kita sholat fardu dan sholat sunat semuanya. Yang kedua adalah hikmah dari bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban adalah termasuk akan dibuka rahmat ampunan oleh Allah Ta'ala 300 rahmat, ya kan? Dan ampunan oleh Allah Ta'ala, maka dari itu kita prioritas untuk berdoa minta kepada Allah Ta'ala supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu dengan pelantaran membaca Yasin 3 kali dan malamnya melakukan sholat tasbih, sholat tobat dan sholat tahajud dan sholat fajar dan lain sebagainya. Berdoa minta ampunan kepada Allah Ta'ala supaya kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hidup di dunia sejahtera, bahagia dunia dan akhir. Allahumma amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, amin. Berkah ilmunya, manfaat ilmunya, mudah-mudahan banyak rezekinya, gampang rezekinya, digampangkan usahanya dan berkahkan usahanya, dan mudah-mudahan dilancarkan dagangnya, terus bisnisnya, dan mudah-mudahan disehatkan jiwa raganya, yang lagi sakit diangkat penyakitnya ya Allah, yang lagi merasa disehatkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan berkah, terutama kita dijauhkan dari segala malapetaka, segala musibah, segala rintangan, dan mudah-mudahan kita diberikan berkah hidup panjang hidupnya, berkah umurnya, dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Ilahi ya Allah, minta kepada Allah Ta'ala, anta maksudi wa taqabbal bi a'tini ya Allah, a'tina mahabbataka bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya rabbal alamin. Allah syahidina, Allah sami'ina, Allah hadirina, Allah nadirina, Allahumma inna a'udzubika bi kalimatil hitamati min awqil absuri wa min dailil barbi nafsi wa dami wa lamil juludi wal uruqi wal ghidami subhanaka qadu amrun ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. As'aluka bihaqqi ma qaradu min hadhihi kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, lihat Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bidin wa dunya wal akhirah sakhir lana wa bulana kullu ibadati ajmin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. As'aluka al-ijabah wal barakah summa ila ruhina jadwadihim jama'a masjid al-hidayah. Beserta masyarakatnya, antus salima, antu hamidu, antu kuatan, antu syafa'at, antu barakah, antu karamah, antu syafa'at, antu salamah, antu syifa'at, binti dunia wal akhirah, bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.